Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat datang di Inspire IPK Virtual Education Expo. Pameran pendidikan virtual yang diikuti oleh seluruh sekolah Kristen IPK dan universitas unggulan lainnya. Perkenalkan, nama saya Endang, saya dari SD Kristen IPK Balikpapan akan memandu webinar pada hari ini. Di kesempatan hari ini kita bertemu di dalam sesi webinar dengan judul Mom and Dad, ayo kenali bakat anak. Sebelum kita memulai sesi webinar kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membuka di dalam doa dengan iman Kristen. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami dapat hadir di dalam webinar kita pada siang hari ini yang kami akan belajar mengenai bakat anak yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Berkati kami Tuhan di dalam kami bersama-sama belajar mengenai bakat anak yang akan kami laksanakan. Berkati Ibu Meske yang akan membawakan webinar kita, dan Tuhan tolong berkati setiap orang-orang yang akan hadir bersama-sama di dalam webinar kita pada siang hari ini. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, silahkan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Link absensi ada dalam kolom chat yang ada di bawah, atau nanti akan tertera di layar Bapak Ibu. Dengan melakukan absensi, Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih door prize dengan total hadiah hingga 5 juta rupiah. Wow, lumayan ya untuk saat ini ya Bapak Ibu ya. Pemenang undian door prize akan kita umumkan pada saat closing ceremony nanti di hari Sabtu tanggal 24 September pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat. Mengapa saya katakan waktu Indonesia bagian Barat? Karena dari kita tentunya ada yang dari Wita seperti kami di Balikpapan dan Makassar, dan mungkin ada yang dari waktu Indonesia bagian Timur begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan pendidikan putra-putrinya, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang memilih sekolah, begitu. Silahkan nanti bisa menghubungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Ya, nanti Bapak Ibu masuk ada di Exhibition Hall, dan jangan lupa ada penawaran yang menarik di booth Sekolah Kristen IPK. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini sedang mempersiapkan pendidikan putra-putrinya ke jenjang tingkat selanjutnya. Nah, itu ada juga gitu ya. Dapat mengunjungi University Expo yang terdapat ada 14 virtual booth universitas maupun kedutaan besar negara yang menjadi destinasi favorit perkuliahan. Jadi universitas pun tidak hanya universitas yang ada di Indonesia, tetapi yang ada di luar juga ada. Nah, selain exhibition hall, Bapak Ibu juga bisa nih berkunjung ke main hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan. Dan jangan lupa tuh Bapak Ibu juga bisa mengunjungi art gallery untuk melihat karya-karya dari murid IPK. Ya, banyak informasi yang Bapak Ibu akan peroleh apabila Bapak Ibu masuk ke dalam exhibition hall gitu. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung saja pada topik kita di siang hari ini dengan tema Mom and Dad, ayo kenali bakat anak. Nah, pada kesempatan hari ini
pada kesempatan hari ini kita akan nama pembicara kita yaitu Ibu Meske Amelia. Ya, Ibu Meske Amelia, beliau menjabat sebagai bekerja di IPK Counseling Center. Beliau lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan mengambil master di profesional psikologi. Beliau sangat expert di sebagai pembicara pada siang hari ini karena beliau juga menangani psikologi anak, kemudian menjadi asesor, konselor sekolah, public speaker, dan tentunya sebagai trainer. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan webinar kita siang hari ini. Mom and Dad, ayo kenali bakat anak. Silahkan kepada Ibu Meske, mic dan tempat dan waktunya saya persilahkan. Silahkan Ibu Meske. Iya, terima kasih Bu Endang untuk waktu yang sudah diberikan. Ya, selamat siang Mom and Dad, selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali berjumpa dengan saya. Saat ini sangatlah menarik ya topik yang diangkat nih ya terkait dengan bakat anak. Saya rasa ini adalah sebuah harapan ya. Semua orang tua menginginkan anaknya berbakat. Betul ya, Papa Mama ya? Pasti menginginkan bakat yang ada di dalam diri anak-anak itu juga dikembangkan gitu ya. Tapi pada proses-proses perjalanan tidak semudah itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Papa Mama ya, bahwa gimana ya cara mengenalinya ya? Terus gimana ya cara mengembangkannya? Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang itu secara khusus ya Papa Mama ya. Nah, Papa Mama sebelum mulai nih ya Papa Mama ya, saya ingin bertanya nih ya, saya ada beberapa gambar, foto, tokoh ya. Nah, Papa Mama kenal nggak ya? Coba ya, saya lihat. Nah, Papa Mama kenal nggak? Boleh bantu saya nggak jawab di kolom chat. Siapakah dia? Ada yang tahu? Siapa? Oh, siapa dia? Nah, siapa ya? Boleh kasih tahu? Boleh? Siapa dia? Ada yang kenal? Mungkin yang zaman memang ini sudah terdahulu senior ya. Ada yang tahu nggak? Boleh bantu saya nih di kolom chat. Ayo, yang bisa jawab dapat konseling gratis loh. Oke, silakan. Siapa? Belum ada nih jawabannya nih. Apa di jam-jam makan ya? Sambil makan dengerin ya. Boleh. Wah, udah ada nih. Bu Lydia, Ibu Margareta, Rudi Hartono. Wah, oke. Yang lain boleh sambil jawab lagi. Sekarang ada lagi. Masih ada kesempatannya, ya. Siapakah dia? Oh, siapa dia? Ayo, bantu jawab lagi. Siapa ya? Dia ya? Ayo, mana nih? Rudi Salam. Oke, terima kasih. Ini Ibu Margareta udah jawab 2 kali. Kesempatan mendapatkan konseling gratisnya makin terbuka lebar ya. Oke. Siapa lagi ada yang mau bantu jawab? Setujukah Rudi Salam? Setuju? Oh, pada geleng-geleng. Iya, geleng-geleng gini ya. Ngangguk-ngangguk. Setuju. Oke, lanjut lagi ya. Ngomongin berbakat. Kalau ini siapa? Keterlaluan kalau nggak tahu nih. Siapakah dia? Coba kita lihat. Rudi Habibi. Iya, terima kasih. Jawabannya betul. Ya, keterlaluan kalau sampai nggak tahu ya. Oke, ini siapa? Pasti ibu-ibu sangat mengenalnya dong ini. Ya, ibu-ibu di manakah jawabannya? Bu ibu, mama-mama, mamam, siapakah dia? Boleh dong dijawab siapakah dia? Pasti tahu dong. Benar sekali, Bapak Rudi Hadi
Suwarno. Ya, nggak ada yang kenal nih bapak-bapak, mama-mama biasanya. Terakhir ya, terakhir nih. Siapakah dia? Ini mama-mama lagi nih harusnya tahu nih siapakah dia? Siapa? Harusnya tahu nih, coba. Rudi. Oh ini bapak-bapak justru yang tahu. Pak Calvin ya luar biasa. Pasti sisi lainnya Pak Calvin ini pasti suka sekali makan. Loh, karena Pak Rudi Kodir ini adalah seseorang koki. Nah, pertanyaannya sekarang jawab lagi ya Papa Mama ya. Siapakah dari Rudi ini yang paling berbakat? Siapa coba? Semua yakin. Dari Rudi semua ini semuanya berbakat. Bener nih? Hah? Mau dikunci jawabannya nih. Bener apa enggak? Hah? Yakin? Rudi Koirudin ini berbakat? Hah? Yakin? Yang cuma ngurusin rambut ini berbakat? Ini kalau saya kunci jawabannya, berarti Papa Mama sudah setuju nih ya, sepakat. Kalau anaknya suka gambar doang, dan dia benar-benar berminat di situ, dan benar-benar emang bagus banget gambarnya, berarti dia bakatnya di situ. Ya, benar ya? Setuju ya? Sepakat. Iya, saya juga sepakat. Bahwa semua yang di sini berbakat. Ya, tidak ada satupun yang tidak berbakat di sini. Khasnya apa? Cirinya mereka berbakat pada bidangnya masing-masing. Ya. Kalau yang pertama Bapak Rudi Hartono, mereka apa? Beliau berbakatnya di bidang apa Papa Mama? Olahraga, bulu tangkis. Ya. Kalau Rudi Salam, Bapak Rudi Salam berbakatnya di mana? Bidang apa? Bidang seni peran. Ya. Kalau Bapak Rudi Habibie, B.J. Habibie ini berbakat di bidang apa Papa Mama? Kalau di masyarakat awam sepintas kalau ditanya lebih publik besar lagi, pasti yang dijawab adalah Bapak Habibie ini. Karena apa? Karena kalau secara akademik bisa ciptain pesawat, pinter fisika, matematika, pasti itu yang paling pintar disebutnya ya. Tapi ternyata ada Rudi-Rudi yang lain yang Tuhan ciptakan berbakat juga. Oke, sepakat ya Papa Mama di awal berarti kita sudah sepakat bahwa setiap Rudi atau setiap pribadi kita masing-masing memiliki bakat pada bidangnya masing-masing. Setuju ya? Oke, kita lanjut sekarang cek lagi nih Papa Mama ya, terkait dengan mitos sama fakta yang suka beredar. Kalau bakat itu dapat berubah nggak ya Papa Mama? Kalau seseorang punya potensi, punya bakat itu bisa berubah nggak? Atau ada lagi nih, bakat itu dapat nggak berkembang? Dia tidak berkembang. Bisa nggak ya bakat tidak berkembang? Bisa nggak Papa Mama? Atau bakat itu dipengaruhi oleh gen atau keturunan? Dipengaruhi nggak ya kira-kira? Kayaknya kalau papahnya itu pinter matematika, kemungkinan besar lah anaknya bisa matematika. Benar nggak ya? Kira-kira gimana? Bakat itu dipengaruhi nggak ya? Oh, ada yang bilang bisa dipengaruhi. Nah, tadi jawabannya tadi. Ada juga yang bilang, Pak Diki nih, bisa tidak berkembang. Menarik ya. Semakin menarik tentang bakat ini, maka kita akan membicarakan ini lebih lanjut. Ada lagi nih Papa Mama yang beredar pada umumnya, bahwa bakat itu tidak perlu dikembangkan. Ya, nanti akan ada waktunya dia jadi ahli gitu. Jadi nggak perlu dikembangkan. Ya kalau emang udah bawaannya begitu, akan terus. Kalau bawaannya bisa matematika, pinter matematika gitu ya, pasti akan seterusnya sampai dia besar nanti dia akan jadi ahli matematika. Setuju nggak, Bapak Mama? Setuju nggak?
Nggak setuju, tidak setuju. Oke, baik. Semakin menarik ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini saya ambil dari mitos-mitos yang beredar. Tanggal lahir dapat menentukan bakat. Wah, tanggal lahir aja ya. Yang lahirnya di bulan April, katanya saya pernah dengar kalau di bulan Juni tuh para pemimpin tuh semua lahir di situ. Karena Pak Soekarno katanya lahirnya juga di situ. Jadi para pemimpin lahirnya di situ. Jadi mohon maaf yang di luar Juni nggak jadi pemimpin. Begitu katanya yang beredar. Sedih ya, yang nggak di bulan Juni ya. Mitos. Dibilang kalau tanggal lahir tuh mitos. Oke, nah dari semua yang beredar yang mungkin kita pernah dengar, kita akan cari tahu lebih lanjut lagi ya. Pastinya kita akan mencari tahu supaya kita memiliki perspektif yang tepat, yang benar, ya sehingga kita bisa mendampingi anak-anak kita untuk bisa mengembangkan. Sebelum mengembangkan, kita perlu mengenalinya. Baik, Papa Mama? Ini adalah perspektif dasar kita tentunya ya. Sebagai umat Tuhan, orang percaya, saya ambil perspektif ini yang perlu sekali mendasari kita dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Oke, kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini memang buatan ya. Kalau kita berbicara tentang buatan Allah, gitu ya. Kata buatan ini tuh ada dalam bahasa Yunani yang berarti karya seni buatan Allah. Bukan barang produksi massal. Jadi khusus, spesial ya, memiliki keunikan tertentu. Tidak ada duanya. Maka perspektif ini harus kita bawa juga yang dalam kita mengenali, mau mengembangkan bakat-bakat yang ada di dalam anak-anak kita. Bahwa mereka itu diciptakan secara khusus. Sudah ada maksud Tuhan di dalam menciptakan anak-anak ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tentunya pekerjaan yang memang untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan rancangan Tuhan. Itu yang harus kita punya. Jadi ini buatan Tuhan. Tentunya kita sebagai papa mama harus tanya Tuhan. Ya, Tuhan, tolong berikan aku hikmat, berikan aku kepekaan untuk bisa mengenali dalam proses perjalanan ini. Karena aku tahu, karena saya tahu Tuhan punya rancangan memakai anak-anak kita untuk pekerjaan Tuhan. Maka kita butuh Tuhan. Ya, jadi memandang apapun bakat anak-anak, tentunya harus benar-benar kita melihat perspektif ini. Tidak ada bakat yang tidak spesial. Setuju ya Papa Mama ya? Tidak ada bakat yang tidak spesial. Karena apapun itu, itulah yang Tuhan ciptakan. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, menggali lagi ya. Jadi bakat itu apa sih? Ya, kapan bakat itu muncul? Terus sifat bakat itu seperti apa? Jadi bakat itu adalah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Ini dari KBBI. Ya, jadi pembawaan sejak lahir. Dia sudah punya potensi itu, bakat itu dia sudah punya. Ya, yang memang Tuhan persiapkan untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kapan munculnya? Ya memang sudah dibawa sejak lahir, menjadi sifat dasarnya. Tapi tidak sampai sini aja Papa Mama. Bakat itu juga adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan supaya dapat terwujud. Ya, ini dari Utami Munandar. Jadi Papa Mama, kita udah punya jawaban nih, ya, bahwa bakat itu tidak bisa hanya dibiarkan. Perlu apa Papa Mama? Perlu dilatih dan dikembangkan. Walaupun itu memiliki sifat dasar memang sudah bawaannya.
tapi memang perlu dilatih. Oke, ada lagi nih Papa Mama, saya mengambil lagi dari seorang tokoh, yaitu adalah Bapak Donald Clifton. Beliau adalah seorang psikologis juga, edukator juga. Beliau memaparkan bahwa bakat itu adalah pola pikiran, perasaan, tingkah laku yang berulang-ulang dan akhirnya dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi bakat itu benar-benar harus terinternalisasi di dalam diri, menjadi pola perilaku, pola pikiran, perasaan, tingkah laku yang berulang-ulang. Jadi dalam setiap bidang anak-anak ini berbakat, dia akan menjadi memiliki dasar punya pola pikir atau perasaan, atau ini memang yang disebut secara psikologis adalah kepribadian, menjadi sebuah kepribadian. Karena memang itu berulang. Dan yang pasti, bakat yang optimal adalah bakat yang bisa dimanfaatkan menjadi suatu produktivitas. Jadi terasa ya Papa Mama ya, ini nih para teoritis yang ini nih, para tokoh ini, mereka tuh juga tidak jauh-jauh gitu ya, bukan tidak jauh-jauh, benar-benar begitu ya, bahwa firman Tuhan itu genap begitu ya, bahwa memang untuk melakukan suatu pekerjaan kemuliaan Tuhan itu memang bakat itu harus dilatih berulang-ulang sehingga bisa bermanfaat. Jadi anak-anak kita tuh membawa pembawaan dan dasarnya ada, terus lingkungan melatihnya sehingga benar-benar menjadi bakat yang optimal untuk bisa dipakai dalam pekerjaan Tuhan ke depannya. Nah, saya masuk lagi nih ya di dalam fakta-fakta yang sering ada begitu ya. Kalau sampai yang tadi bahwa kita udah punya perspektif yang baru bahwa bakat itu nggak boleh dibiarkan, harus dilatih. Ya, harus benar-benar menjadi sebuah kepribadian yang akhirnya muncul menjadi ciri khas anak itu. Nah, ini faktanya berikut. Mana yang lebih penting nih, Papa Mama ya? Mengembangkan kekuatan yang kita tahu bahwa anak ini memang kayaknya punya menonjol di bidang olahraga, kayaknya memang nggak terlalu oke lah di bidang sebaliknya, matematika misalnya ya. Kalau itu persoalannya, apa yang akan Papa Mama lakukan? Mengembangkan, memberikan course, les terus banyak di olahraganya, atau memperbaiki kelemahannya diberikan les terus dalam bidang matematika. Yang mana yang akan Papa Mama lakukan? Boleh di kolom chat. Coba dibantu. Yang mana harusnya? Mana yang lebih penting? Ketika kita sudah melihat begitu ya. Sudah ada jawabannya saya lihat. Mengembangkan kekuatan. Ada yang jawab juga sama pentingnya. Jadi dua-duanya ya, olahraga juga dilesin, matematika juga dilesin terus begitu ya. Oke, boleh. Ada lagi? Mana yang lebih penting? Mengembangkan kekuatan atau memperbaiki kelemahan? Dari Ibu Intan, mengembangkan kekuatan. Ya, harusnya olahraga dong yang lebih gitu ya. Oke, baik. Iya, itulah idealnya ya Papa Mama ya. Tetapi kenyataannya yang ditemui pasti fokus kepada kelemahan. Wah, itu yang dikejar, dipush kalau bisa setiap hari les matematika, setiap hari les matematika, bener nggak? Coba jujur pada diri sendiri ya, Papa Mama ya. Oke, tapi ada penelitian nih Papa Mama ya. Coba kita lihat penelitiannya ya. Penelitiannya ini tentang kemampuan ya, kemampuan kecepatan membaca ya dari Universitas di Nebraska ini ya, melakukan sebuah penelitian ya. Mereka mau mentraining. Trainingnya apa? Mereka mentraining ada sebagian anak-anak yang memang dengan potensi
mempunyai potensi kemampuan untuk speed reading-nya itu baik sekali, begitu ya, bagus sekali, begitu ya. Nah, dan juga ada sekelompok anak-anak yang memang bertolak belakang, mempunyai performernya itu slowest itu bahwa memang kemampuannya kurang, begitu ya. Jadi dua kelompok anak ini, satu yang tinggi, satu yang kurang, itu dikasih training ya dengan program yang sama, high training begitu ya, dikasih training mati-matian begitu ya, untuk yang punya kemampuan memang sudah lebih dengan kemampuan yang memang kurang di dalam membaca. Kira-kira hasilnya apa Papa Mama? Yang mana yang mendapatkan hasil yang paling tinggi, bisa mengembangkan kemampuannya? Kira-kira yang mana? Programnya sama. Kira-kira yang mana yang hasilnya lebih tinggi? Kelompok yang memang punya kemampuan memang dari asalnya potensinya memang sudah cepat, atau yang sebaliknya? Yang mana kira-kira Papa Mama? Baru satu orang nih. Oke, yang mana? Coba Papa Mama boleh dijawab. Yang mana yang benar-benar mengalami signifikan perubahan? Kira-kira. Ada yang jawab nih, terima kasih. Wah, yang mengalami ini justru yang benar-benar di-push ya, yang memang potensi dari awalnya itu memang dalam speed-nya itu agak lambat, begitu ya. Oke, kita buktikan. Yang mana ya? Ternyata, kita lihat, jeng-jeng, yang memiliki signifikan. Yang mana Papa Mama? Yang sudah dari awalnya memang punya kemampuan itu, kecepatan membacanya memang sudah di dalam high, tinggi, atau yang memang di bawah. Kenyataannya ternyata memang yang tinggi. Penelitian ini membuktikan bahwa pernyataan kita yang tadi dalam mengembangkan kekuatan itu justru lebih tepat. Kita fokus di dalam memang yang sudah menjadi potensinya, yang memang sudah menjadi bakatnya. Ini penelitian yang membuktikan. Kembali lagi ya Papa Mama ya, memberikan kita wawasan baru lagi tentang bakat. Oke, saya punya sebuah video. Kita saksikan dulu bersama-sama ya. Bayu, Bayu. Iya, Kek. Siap-siap. Hari ini melukis kita ke Sanggar ya. Hei kawan, dengar lagu ini. Percaya mimpi dalam hati. Jangan kau takut dan berhenti. Jadilah pemberani. Nyanyikan lagu ini. Saya suka dengan kau punya bakat. Satu namanya ya. Semua mimpimu. Pemain bola itu tidak bermutu, tidak elit. Ya sekarang katanya dibayar mahal. Tapi kalau cedera bagaimana? Sekali lagi kamu bicara soal sepak bola, kamu bukan cucu kakek lagi. Titik. Bagi kakek lu itu cuma sukses. Ya mungkin kalau sukses masuk timnas, pasti dia nggak seneng sih. Dengar gua, lu pikir tawaran kayak gini bakal datang 2 kali, Bay? Belum tentu, Bay. Yang mesti lu lakuin itu latihan gimnastik. Fitness, Bay. Lu tuh pengen jadi bangkok pamungkas, bukan aderai. Ah, Lu nggak apa-apa kan, San? Bayu, Bayu, awas lu, Bay. Mau latihan di mana? Aduh, giliran urusan kayak begini Bang Dulo. Tak kalau Bang Dulo digebukin orang kampung gimana dong? Saya mau lolos lagi di timnas tahun 13. Pakai lambang Garuda di sini. Seleksi 2 minggu lagi. Persiapan yang benar, latihan yang keras. Jangan kasih tau kakek ya, Bu. Nanti kalau aku udah masuk tim nasional, baru kasih tau kakek. Tim nasional? Aku pengen pakai ini. Ya, Papa Mama.
Video tadi benar-benar menggambarkan keseharian nggak yang ditemui. Kalau boleh jujur nih di dalam diri kita sebagai orang tua, gimana Papa Mama? Ini kekeliruan-kekeliruan yang kerap terjadi, ya Papa Mama ya. Video ini memang benar-benar diangkat, benar-benar inilah faktnya, kenyataannya gitu ya. Bakat anak yang sesungguhnya dapat menjadi bias dikarenakan ada sebuah perpanjangan keinginan orang tua terhadap anak. Benar nggak? Kalau misalnya dulu nggak kesampaian, begitu ya? Atau bilang, menurut saya, yang tadi tuh kakeknya bilang ya, pemain bola mau jadi opo? Hah? Jangan. Ya. Nah, hal-hal itu benar-benar harus kita sadari bersama. Itu loh yang bisa menjadi bias kita. Kita sampai nggak tahu lagi. Kepekaan kita pun akhir bias akan apa yang Tuhan mau di dalam bakat anak-anak kita. Ya, ada lagi nih kekeliruan yang terjadi. Bakat anak juga bisa tertutupi dengan orang tua yang merasa mengenal, mengetahui yang terbaik buat anak ini. Udahlah, saya tuh lebih tahu. Karena saya udah makan asam dan garam kehidupan. Setuju nggak Papa Mama? Kekeliruan ini menjadi sebuah pergumulan kita juga berproses sebagai orang tua. Dan tapi ternyata ini yang juga bisa membuat kita sulit untuk mengenali bakat anak. Karena kita sudah punya harapan, keinginan yang lebih dominan, yang menutupi, yang dapat menjadi bias kita mengenali bakat anak-anak kita. Atau Papa Mama punya pendapat yang lain? Bisa tertutupi karena apa lagi ya Papa Mama ya? Selain dua hal di atas, kira-kira bisa tertutupi dengan apa lagi? Bakat-bakat anak-anak kita dalam kita berproses mengenali. Kira-kira apa? Tidak diasah. Menarik. Terima kasih, Pak Herman. Bisa tenggelam ya, Pak. Bisa tertutupi ya. Tapi saya tambahkan lagi nih. Saya tambahkannya apa? Saya tambahkannya bahwa ketika memang kita juga tidak punya wawasan terkait dengan bakat, maka luar biasa event IPK ini, Inspire ini, mengangkat tema ini, karena ini juga menjadi awalan dasar. Ketika kita tahu lebih lanjut tentang bakat, maka kita akan memiliki dan diharapkan keterbukaan itu ada. Bahwa bakat itu beda-beda ya ternyata ya. Nah, kita cari tahu lagi. Jadi apa sikap awal yang perlu dimiliki oleh orang tua? Apa jadi Papa Mama sampai kita 30 menit nih berbicara tentang bakat ini? Sikap apa yang perlu dimiliki? Silakan di kolom chat. Sikap apa sampai saat ini? Jadi sikap apa dong yang perlu dimiliki dari orang tua terkait dengan kita mengenali, mengembangkan bakat anak-anak kita? Sikap apa? Nah, terbuka. Yes, terbuka. Membuka diri, membuka wawasan. Dengan ini, kita bisa juga berproses deal, begitu ya, deal dengan rancangan Tuhan. Karena kalau nggak begitu, susah ya Papa Mama ya, deal dengan rancangan Tuhan itu tidak mudah, ya. Oke, kita sudah buka wawasan yang tadi. Sekarang saya masuk ya, gimana cara mengenal ini dasar. Ini adalah teori yang kalau Papa Mama search ini udah famous, ya, oleh Dr. Howard Gardner. Bagaimana dia mengembangkan, menginfluence orang-orang bahwa kecerdasan itu tidak tunggal.
Ya, kecerdasan itu banyak, majemuk, dengan pengertian bahwa bakat, kecerdasan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan, ya, suatu produk yang dihargai oleh satu atau lebih dari konteks budaya. Nah, kita ambil mulai dari dasar ini, mengenali, ya. Nah, ini adalah kecerdasan-kecerdasannya Papa Mama. Papa Mama sesudah ini boleh cari tahu lagi lebih lanjut, ya, tentang kita sebagai awalan, begitu ya, dengan perspektif yang sudah kita sepakati tadi, kita bergerak untuk bisa cari tahu, ya, ada apa aja sih bakat-bakat yang ada, begitu ya. Oh, ternyata ada kecerdasan majemuk yang kita sudah ditolong nih ya oleh Bapak Howard Gardner ini. Ya, ada yang punya kecerdasan logis matematis, ada yang punya kecerdasan spasial, kinestetik, musik, antar pribadi, intra pribadi, naturalis, linguistik. Ini bakat-bakat yang ada. Bisa lebih dari satu nggak, Bu? Bisa. Gabungan juga bisa. Yang menonjol pasti ada di antara ini. Ini saya secara umum saja memaparkan ke Papa Mama. Tentunya Papa Mama nggak boleh sampai di sini aja, harus cari tahu lebih lanjut lagi ya. Kalau kecerdasan musik seperti yang sudah kita pahami bersama ya, peka terhadap nada suara, irama ya, memiliki ketertarikan yang kuat terhadap alat musik atau bernyanyi, begitu ya. Dia kayaknya mudah sekali, dia bilang gitu ya, untuk bisa bernyanyi begitu dengan nada yang tepat misalnya. Saya bisa bernyanyi Papa Mama, tapi ketepatan nada saya tergantung orang yang ada di samping saya. Jadi kalau orang di samping saya nadanya salah, saya pun akan salah. Tapi kalau disuruh bernyanyi bisa. Katanya sih bisik-bisik tetangga, lumayanlah suaranya ya, walaupun nggak bagus-bagus banget. Tetapi memang itu bukan bakat saya, karena ketepatan nada, begitu ya, bukan menjadi bagian dari saya. Jadi saya tidak punya kecerdasan musik. Jadi ada bakat di atau kecerdasan musik nih Papa Mama. Ada juga kecerdasan spasial. Apa itu kecerdasan spasial? Kecerdasan spasial itu terkait dengan senang mencoret-coret, menggambar, melukis, begitu ya. Bisa membuat patung. Kalau sekarang ini anak-anak ini bisa dari clay, bisa bikin sesuatu begitu ya, bikin mobil bikin apa ya, toko-toko kartun dari clay itu, begitu ya. Nah, kalau saya amati, di anak saya juga ada nih kemampuan ini, kayak saya nggak punya. Jadi kalau dibilang keturunan, nggak 100% betul ya, gitu ya. Tapi itu suka kecerdasan, dalam kemampuan kecerdasan majemuk ada yang namanya kecerdasan spasial, begitu ya. Jadi senang belajar dengan grafik, dengan peta, diagram, alat bantu visual lainnya, begitu ya. Dengan kecerdasan spasial ini bisa distimulasi belajarnya dengan mengamati, ya, melihat, mengenali wajah, objek, bentuk, dan warna. Ya, kecerdasan spasial atau biasanya disebutnya visual spasial, gitu ya, punya. Nah, ini ada juga nih kemampuan kalau dalam keseharian yang bisa baca waze atau peta Google itu. Nah, kalau anak-anak kita tidak salah begitu ya membacanya, itu termasuk punya kecerdasan spasial. Karena sekali lagi, nggak mudah ya bacanya. Kadang-kadang kalau saya sih cukup kesulitan, atau hal yang lain lagi tentang visual spasial, karena membayangkan ya, pergi ke mall, turun di utara, selatan, barat, kadang ada kesulitan juga, nih kita ada di mana nih, utara, tadi jalan kemana nih, nah itu visual spasial. Untuk orang-orang yang memang punya kecerdasan spasial ini bukan hal masalah, tapi untuk yang nggak punya masalah, gitu, sederhananya ya. Ada lagi kecerdasan naturalis, ya Papa Mama lihat tahu ya, ada beberapa yang memang
kalau dengan lingkungan, tumbuhan, hewan, fenomena alam itu tertarik sekali, gitu ya, mengamati sekali, ya, terus berusaha untuk mengenali, berusaha untuk berinteraksi, sampai kayaknya tokoh ini siapa nih ya, Papa Mama yang ada di gambar ini? Dia terkenal sekali nih Papa Mama. Katanya bisa berinteraksi dengan hewan, mengerti bahasa hewan katanya, memahami betul. Siapa nih Papa Mama? Ya, betul sekali, Cesar Milan. Ya, ada loh, Tuhan ciptakan orang-orang seperti ini supaya ada yang melihat ciptaan-ciptaannya yang lain. Ya, jadi kalau anak kita kayaknya tertarik banget berinteraksi begitu ya, memelihara, mempelajari kehidupan flora dan fauna, dilihat-lihat lagi Papa Mama ya, dari antara kecerdasan ini, dilihat lagi begitu ya, sampai mana anak-anak kita tertariknya ya. Terus kemudian ada kecerdasan antar pribadi ya, bagaimana dia memahami orang lain, bergaul, mengadakan pertemuan, menjalin relasi. Kayaknya ini orang luas banget begitu ya, bekerja sama begitu ya, dengan orang lain, memiliki interaksi yang baik dengan orang lain begitu ya. Kadang-kadang kita melihat, aduh dia nggak pede nih gitu. Oh dia pede banget. Ini sebenarnya bukan masalah pede nggak pede. Bisa saja memang itu ada kecerdasannya di situ. Ya, mampu merasakan perasaan pikiran tinggal, lebih peka sama pikiran, perasaan orang lain gitu ya, harapan orang lain gitu. Kira-kira Papa Mama, ini OOT nih ya, tapi enggak juga sih. Kalau sebagai seorang psikolog kayak saya penting nggak, harusnya punya nggak kecerdasan ini Papa Mama? Harusnya punya nggak? Harusnya punya ya. Secara alami gitu ya. Bisa merasakan perasaan, pikiran, tingkah laku, walaupun tentunya juga dilatih dan dipelajari lebih lanjut. Ada juga kecerdasan intrapribadi, ya, kecerdasan memahami diri sendiri, menyadari perasaannya, pemikirannya, kebutuhannya, tujuan, keinginan diri sendiri, gitu ya, punya keyakinan yang tidak mudah digoyahkan, reflektif ke dalam diri sendiri. Itu juga termasuk suatu bakat dan kecerdasan loh Papa Mama. Jadi kalau anak-anak lagi ngobrol sama Papa Mama gitu ya, kayak mereka bilang, kok aku kayak merasa ya sedih, karena kayaknya tadi teman aku begini, itu kode, clue. Kalau disambut, ngobrol, itu bisa mengembangkan kemampuannya di dalam kecerdasan intrapribadi Papa Mama. Kemudian kecerdasan linguistik terkait dengan bahasa, kata-kata, ya, lisan, tulisan, begitu ya. Ini sebuah kecerdasan yang memang juga perlu kita cari tahu lebih lanjut. Kalau misalnya memang anak-anak kita punya kemampuan di sini, gitu ya, pinter, misalnya berbicara ataupun kayak menuliskan. Pelajaran-pelajaran ataupun tugas-tugas proyek menulis itu bukan hal yang susah bagi mereka misalnya. Itu hal-hal yang mudah. Nah, bisa saja kita lihat inilah kecerdasannya mereka. Ada lagi lah ini loh yang jadi top 10 atau first ini ya, kecerdasan logis matematis. Kadang-kadang ini tertutupi. Kalau anak udah pinter matematika, oh udah pinter udah. Padahal belum tentu dia punya kecerdasan yang lain yang ternyata itu harus dimiliki juga gitu ya di dalam sebuah lingkungan dalam membangun ataupun dalam menjalankan perjalanan pekerjaan Tuhan. Kan nggak mungkin ya dalam satu kelompok semuanya pintar matematika aja ya. Perlu ya ada yang juga punya bakat yang lain. Nah, juga ada kecerdasan kinestetik ya. Kecerdasan kinestetik ini suka terlupakan. Ya, karena biasanya ini bukan hal-hal yang penting dalam sebuah akademik, tapi ini melahirkan juga banyak sekali hal-hal bidang yang bisa produktif, yang menghasilkan sesuatu yang produktif untuk kedepannya. Ya, oke, Papa Mama boleh cari tahu lebih lanjut. Jadi kenapa kita perlu tahu bahwa ada kecerdasan-kecerdasan yang lain supaya kita tidak terpaku di dalam satu bidang aja, misalnya logis matematis aja nih,
begitu ya. Tapi ternyata ada bidang-bidang yang lain loh yang perlu kita tengok, kita pelajari gitu ya, supaya kita bisa membuka wawasan kita untuk kita bisa memplot begitu ya. Oh, ini kayaknya anak saya linguistik nih, tapi kayaknya ada seninya juga nih. Seperti saya pun masih berproses memplot loh Papa Mama, masih memproses untuk bisa nih bakatnya apa ya. Anak saya itu saya lagi berproses untuk mengenali, dia itu sangat suka dengan art, craft. Begitu ya, craft apapun. Nah, lucunya kalau maminya menunggu paket, ya paket dari e-commerce yang di dalam paket itu yang maminya tunggu, tapi kalau anak saya menunggu packagingnya, kardus-kardusnya, karton-kartonnya, karena dari karton-karton itu dia bisa membuat segala sesuatu yang dia imajinasikan. Jadi yang perlu saya fasilitasi tuh biasanya setiap bulannya tuh kertas HVS, kertas origami, lem, itu segala macamnya dibandingkan mainan yang lain. Dan dia bisa membuat misalnya mesin capit dari karton atau kardus. Tapi di akademiknya dia sangat tidak perlu effort gitu ya, tapi dia juga belajar itu tuh matematika, science. Nah, masih PR kan perjalanan saya Papa Mama, ada kecerdasan spasialnya begitu ya, dia membuat sesuatu dalam bayangannya dia 3 dimensi, produk gitu ya, tetapi ada sainsnya, naturalisnya juga ada logis matematisnya juga. Itu contoh ya Papa Mama bahwa kita memang perlu menyadari, mengenali begitu bahwa memang terdiri dari banyak hal yang harus kita lihat. Oke Papa Mama, itu contohnya. Silakan berproses. Saya akan memberikan kabar baru yang akan menjadi penutup kita juga bahwa ternyata otak yang Tuhan ciptakan itu luar biasa ya. Kita akan mengupas kehebatan otak dari The Talent Code dari Daniel. Bahwa di otak kita, di saraf kita itu ada yang namanya bagian otak itu namanya myelin. Myelin itu adalah selubung pelindung di sekitar saraf. Jadi dia berfungsi mempercepat arus informasi melewati jutaan sel saraf di otak. Ya, jadi semakin sering dilatih myelin ini, baru akan terbentuk dan akan semakin besar myelinnya ini sehingga impuls yang dihasilkan itu lebih cepat Papa Mama. Jadi di otak itu ada sirkuit, ada saraf ini. Nah, myelin ini ada di bagian kecilnya nih ya. Kalau dilatih, dia akan menebal. Nah, menurut teori ini, bakat itu sangat penting dalam pengembangan. Jadi semakin dilatih, maka myelin ini akan menebal. Dengan menebal, dia akan semakin cepat atau semakin menjadi ahli. Jadi kuncinya lagi, benar ya kata teori-teori terdahulu, bahwa memang perlu dilatih. Tidak bisa dibiarkan saja. Karena teori yang baru ini mengatakan bahwa memang di saraf ini ada tuh kalau kita latih terus, maka dia akan menebal, maka dengan menebal dia akan mempercepat proses informasi, makin semakin ahli. Tapi tentunya Papa Mama harus melewati beberapa proses. Contoh, ini ada video singkat ya. Ide gambar dari coretan nenek. Udah, makasih. Bingung banget. Karena nenek aku nyoretnya nafsu banget. Jadi aku coba. Aku lihat di sini ada bentuk ubur-ubur, ya udah aku jalan itu dulu aja. Ini tuh kayak udah muter kertas berkali-kali dan lama banget, akhirnya aku memutuskan ada laut, terus di sini aku lihat ada bentuk kayak kura-kura. Jadi sebenarnya aku ikut trend challenge ini karena aku lihat video dari teman aku dan it looks easy, tapi aslinya susah coy. Dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk pakai semua coretannya walaupun agak a bit mustahil. Tinggal tambahin elemen-elemen bubble-bubble gitu dan ini dia hasilnya. Menurut kalian gimana? Oke lah ya. Nah, menurut Papa Mama gimana? Nah, hal yang saya mau menyoroti adalah ini Papa Mama, bahwa ada elemen penting untuk mengembangkan bakat.
Karena tadi kita tahu bahwa myelin itu harus ditebalkan supaya menjadi ahli, begitu ya. Maka perlu yang namanya, yang pertama dipraktis. Harus ada latihan, Bapak Mama ya. Jadi semakin melakukan banyak kesalahan, maka dengan memperbaikinya terus, itu akan semakin menebalkan myelin yang tadi. Sama seperti di video tadi ya Papa Mama ya. Dia kan nggak tahu kesulitan apa yang akan dia temui. Dan itu hal yang benar-benar baru, benar-benar berbeda. Dia nggak tahu neneknya akan mencoret apa. Tapi dia mau men-challenge dirinya. Dan dia melewati kesulitan itu tuh. Dan tapi ketika dia melewati kesulitan itu, maka myelin itu akan bertambah. Jadi akan semakin ahli tentunya dia di dalam bidang seni tadi. Melukis tadi. Nah, kalau dalam keseharian Papa Mama, bagaimana mengembangkan, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita untuk dipraktis, tentunya kita harus pakai teknik chunking. Membagi sebuah tugas-tugas besar menjadi beberapa tugas kecil. Begitu ya, jadi nggak dikasih sekali banyak dalam 1 jam misalnya belajar begitu ya. Mungkin perlu dibagi-bagi 15 menit dulu gitu ya, atau part-part yang sulit itu dibagi-bagi. Ya, dibagi dulu menjadi misalnya 5 soal dulu yang sulit atau 3 soal dulu. Jadi ini tipsnya dari teori ini ya. Jadi kalau pada saat latihan yang memang mau mendalam harus pakai teknik chunking. Begitu ya Papa Mama ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan justru itu tanda yang baik. Mungkin benar ya kata ini pepatah apa peribahasa atau apa ya? Kegagalan adalah kunci keberhasilan. Tapi nggak nyampe kegagalan satu, harus coba terus. 1000 kegagalan akan menebalkan myelin yang ada di saraf kita, sehingga kita akan terus bisa mengasah kemampuannya. Ya, terus ditambah terus kesulitannya. Jadi Papa Mama kalau ada ujian, justru itulah saat yang tepat untuk menebalkan myelin itu. Jadi dampingin anak-anak kita. Kalau dia kesulitan, dalam 10 soal, dibagi dulu misalnya. Dalam 2 dulu, dicicil dulu. Tapi kesulitannya jangan diturunkan, tapi dicangking. Ya, jadi kalau anak buat kesalahan, tuh kan, salah lagi. Itu yang salah ya. Itu yang nggak bisa menjadi sumbangsih yang baik. Dan tentunya latihan yang konsisten dan terus-menerus itu adalah kuncinya. Ya Papa Mama ya. Yang kedua, elemen pentingnya adalah master coaching. Apa sih itu master coaching? Selain latihan, jadi dia perlu coach, perlu pendamping. Aduh, Bu, anak saya tuh bakatnya di musik. Saya nggak berbakat. Yang suruh berbakat siapa? Enggak. Tapi dia perlu pendampingan dari orang tuanya. Gitu ya. Nggak perlu untuk menjadi ahli dan melakukannya. Ya, tapi perlu hadir. Jadi ketika anak-anaknya lagi down, lagi nggak aktif, lagi putus asa, maka orang tua lah hadir untuk bisa menemaninya, mendampinginya. Ya, anak itu apa ya? Butuh didengar. Kita butuh hadir di dalam kesehariannya, dalam mengembangkan. Gitu ya. Jadi jadilah pendengar di saat yang mereka memang down. Bukannya mereka nggak mau coba, mereka tetap mau coba. Tapi mereka mungkin butuh break, butuh didengar. Gitu ya Papa Mama ya. Maka 2 elemen penting dalam teori baru ini adalah deep practice dan master coaching. Jadi butuh orang yang di sampingnya untuk memotivasi. Oke, baik Bapak Ibu, saya simpulkan bahwa peran orang tua dalam mengenali, mengembangkan bakat anak, maka kita perlu apa? Perlu mengenalkan, perlu memaparkan. Ya, jadi anak jangan hanya dibawa ke mall, dibawa ke tempat yang lain. Gitu ya. Jadi terbukalah wawasannya. Kemudian amati. Tanpa mengamati kita nggak bisa tuh memplot dengan kecerdasan-kecerdasan yang ada. Ya, kemudian yang pastinya memfasilitasi. Kalau misalnya memang tampaknya di situ, fasilitasi dengan kemampuan kita. Semampunya kita. Kemudian mengapresiasi. Kalau kita lihat nih, wah, gitu ya. Kalau saya lihat karya-karya anak saya misalnya, wah kakak sekarang udah bisa bikin mesin capit ya dari kardus, gitu ya. Itu apresiasi ataupun afirmasi yang bisa masuk ke dalam otak anak bahwa, oh iya,
masuk kepada pribadi anak, oh oke, saya bisa ya. Kemudian tetap latihan di praktis itu perlu. Jadi mendorong disiplin, komitmen, kerja keras di situ. Tapi dengan teknik chunking sangat diperlukan. Yang terakhir, menjaga keseimbangan. Ya, karena yang tadi aja kita lihat, kecerdasan aja banyak, nggak hanya satu yang menonjol. Dan kehidupan anak-anak itu nggak hanya terbatas sama bakatnya ya Papa Mama, tapi ada keterampilan lainnya, self-help-nya, bagaimana dia bisa mandiri, pemecahan masalah, kita juga perlu kembangkan itu, karena itu adalah karakter yang bisa berjalan saling mendukung dengan bakat yang ada. Oke Papa Mama, bakat perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Pengoptimalan bakat berasal dari latihan dengan perbaikan terus-menerus dalam waktu yang lama, nggak ada yang instan ya Papa Mama ya. Adanya pendampingan dari master coaching. Siapakah itu? Kita, orang tua. Itulah fungsi kita di dalam karya Tuhan. Baik Papa Mama, terima kasih dari saya. Pemaparan ini saya serahkan kembali ke Bu Endang dengan kita yakini bahwa setiap anak itu mempunyai packagingnya masing-masing yang Tuhan sudah tentukan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Meske. Iya, luar biasa. Bapak Ibu boleh berikan applause pakai reaction ya yang ada di bawah, mau pakai raise hand, tepuk tangan ataupun apa begitu ya sebagai ya. Oke, thank you Bu Meske. Iya, pemaparannya yang menjadi berkat buat kita ya, kembali kita sebagai orang tua kita dapat melihat kembali bahwa tidak mudah memang melihat bakat anak begitu ya, tapi satu hal yang bisa kita highlight di sini adalah bahwa bakat itu adalah anugerah dari Tuhan gitu ya, anugerah ya dari Tuhan yang kita perlu kembangkan tuh buat anak-anak kita perlu latih secara intens begitu ya, dan kita sebagai orang tua harus menjadi support nomor 1 begitu. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan boleh chat ya di bawah ataupun nanti kita beri kesempatan apabila mau berbicara begitu ya. Tapi ini ada 2 pertanyaan Bu Miske yang kita harus sepertinya Ibu harus ini deh ya. Dari awal Ibu bicara, beliau sudah chat nih Bu. Dari ya. Ibu Erlin Bu Miske. Begini pertanyaan. Baik. Gimana kalau orang yang secara kemampuan kurang, tetapi karena dia bekerja keras, maka dia bisa melebihi orang yang tadinya mempunyai kemampuan di atas dia. Itu banyak contoh-contoh dalam kehidupan nyata, bahwa orang yang tekun lebih baik daripada orang yang kurang tekun, padahal dia punya potensi yang lebih baik dari yang lain. Nah, silahkan Bu Miske. Oke, wow, ini memang benar-benar kenyataan yang ada. Saya setuju begitu ya. Jadi kalau kita membandingkan, maksudnya ini ada yang punya bakat tapi dia nggak melatih dengan baik, maka yang tadinya nggak punya bakat begitu ya di bidang itu, tapi dia benar-benar melatih dirinya, mengembangkan, ya tentunya sudah jelas. Ya, sudah jelas tentunya yang tadinya tidak berpotensi, dia karena melatih dirinya, dia pasti akan lebih berkembang dibandingkan yang punya potensi bidang yang sama tetapi tidak melatihnya. Itu sudah sangat jelas. Tetapi satu sisi yang lain yang tadi juga kita balik dalam teori dan penelitiannya, ketika memang ada yang memiliki bakat, memang potensinya di situ begitu ya, dan dia melatih sama-sama dengan orang yang memang tidak memiliki bakat di situ atau di bidang itu dengan orang yang punya bakat di bidang itu, dengan latihan, dengan program yang sama, dengan effort yang sama, tentunya yang punya bakat ini akan jauh lebih lagi begitu sebenarnya. Jadi sesungguhnya adalah poin pentingnya yang pertama itu sebaiknya adanya adalah mengenali dulu. Sebaiknya kan kalau udah ada bakatnya, modalnya dari Tuhan, kenapa harus berpindah jalur misalnya?
seperti itu. Sebaiknya kan seperti itu. Maka memang kita kenali dulu gitu sebisa mungkin begitu ya. Sehingga kita bisa menyambutnya, mendampinginya, melatihnya, mengembangkannya sesuai dengan apa yang tadi anugerah yang Tuhan sudah berikan. Begitu jawaban saya. Oleh karena itu ya, kita sebagai orang tua tadi poinnya tadi terbuka gitu ya. Jadi kita jangan takut, jangan posisikan anak takut sama kita kali begitu ya Bu ya. Baik, pertanyaan kedua. Nah, apakah bakat itu dapat dikenali orang tua dari hobi si anak? Nah, Ibu Lili bertanya tuh Bu. Silahkan Bu. Benar sekali, setuju. Ini hobi itu jendela yang luar biasa. Jendela besar, clue ya, bagaimana anak punya ketertarikan di situ begitu ya. Tetapi yang kita lihat adalah kalau dia terus menggali ini hobinya, kan ketertarikan minat itu jendela awal ya, langkah awal banget begitu ya. Ketika kita lihat anak kita tertarik sekali di situ dan kita mengasah kemampuan dan memberikan program ataupun kurs yang memang konsisten, dan kita lihat semakin dia berkembang begitu ya, kayak semakin ahli kita lihat itu, oh berarti memang itu bakatnya. Begitu. Tapi kan saya bilang tadi itu proses ya Bu Endang ya, perjalanan ya Papa Mama ya, tidak perlu risau gitu ya, kok udah tampaknya hobi gitu ya, tapi kok setelah jalannya 3 bulan kok jangan buru-buru mundur. Kita lihat lagi dalam keseharian kita melatih, mengembangkan, mendampingi atau menjadi master coachingnya, maksudnya jadi coachnya, apa yang sudah nggak pakai teknik chunking, sudah nggak kita mendampingi, mengapresiasi. Ya, itu harus kita lihat lagi, reflektif lagi, evaluasi lagi. Kalau kita sudah jalankan itu, ya boleh. Oh, ternyata memang bukan di sini. Tapi kalau kita belum jalankan semua itu, cepat-cepat kita mau bilang, memang bukan bakatnya. Nah, itu yang perlu hati-hati. Iya, kadang kita orang tua tuh kadang bahasa kita adalah pokoknya. Nah, itu dia yang kadang kita perlu sekarang kita jadi terbuka lagi begitu ya. Kadang tidak mudah sebagai orang tua ketika kita lihat anak-anak kita kok mainnya kok seperti tadi yang Bu Miske katakan, anak saya mainnya pakai gerdus dan lain sebagainya, itu menimbulkan sampah dan lain sebagainya. Kadang kita orang tua betul gitu ya Bu ya. Tapi itu merupakan jendela buat kita ngelihat apa bakat anak kita sebenarnya begitu. Nah, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu hari ini, apabila nih Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau mungkin Bapak Ibu akan berdiskusi lebih lanjut nih dengan Bu Meske nih, misalnya kalau di layar ini nggak enak, malu begitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan berdiskusi lebih lanjut tentang seputar perkembangan anak-anak dari Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mendatangi booth-nya IPK Counseling Center ICC. Ya, nanti Bapak Ibu masuk ke hall di sebelah kanan itu nanti ada diklik aja gitu ya, nanti keluar booth yang lain. Nah, di situ ada booth-nya ICC. Nah, nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan Ibu Meske dan teman-teman dari ICC yang lain. Tuh. Termute Bu Endang. Baik Bapak Ibu, seri webinar kita telah usai pada hari ini, sudah 1 jam lebih sedikit gitu ya. Baik, Bapak Ibu dapat mengunjungi pameran kami di hall-hall yang tersedia di Inspire. Saya mengingatkan lagi buat Bapak Ibu nih, terutama buat Bu Miske dan teman-teman yang lain ya, yang saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mempersiapkan pendidikan putra-putrinya Bapak Ibu, mungkin sedang memilih sekolah begitu. Silahkan kembali mengunjungi School Expo kami yang ada di Exhibition Hall begitu ya, dan jangan lupa dapat penawaran yang lebih menarik di sekolah Kristen IPK. Nah, penawarannya apa? Nanti Bapak Ibu masuk dulu ke situ ya, kenali dulu tadi itu katakan. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang sedang mempersiapkan putra-putrinya untuk ke jenjang selanjutnya, dapat mengunjungi University Expo. Sekali lagi, universitinya bukan hanya yang
di Indonesia saja, Bu Meska. Jadi Bu Meska Wow. kesempatan ya untuk mengunjungi yang ada universitas di luar negeri. Wow banget pokoknya. Tidak boleh dilewatkan ya, Bu Endang ya. Betul, begitu ya. Nah, selain exhibition hall, Bapak Ibu juga bisa berkunjung juga nih ke main hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan. Dan satu, bisa mengunjungi art gallery. Bapak Ibu bisa melihat karya-karya anak-anak kita, murid-murid kita yang ada di sana. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya menutup webinar pada siang hari ini. Tadi saya mengawali berdoa, sekarang kami akan memimpin doa dengan iman Kristen. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Engkau kembali memberikan kesempatan untuk kami dapat belajar mengenai bakat anak kami. Anak-anak yang sudah Engkau berikan buat kami, Tuhan tolong kami untuk kami dapat membuka diri kami, membuka mindset kami, bagaimana kami bertanggung jawab terhadap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk Ibu Meske, dan kami akan mengakhiri pertemuan webinar kami pada siang hari ini. Demi nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti sesi berikutnya, kami akan ada workshop for teachers ya nanti sore yang memaparkan tentang collaborative learning using gamification. Itu apa begitu? Bapak Ibu bisa nanti hadir ya, terutama untuk teachers gitu, hadir pada pukul 15 sampai 16 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.